maka tentunya kita akan mencari kira-kira amalan apa yang bisa menjadikan kita mudah beramal, sedikit beramal, tetapi menghasilkan nilai yang sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan muslim yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang bisa hidup melebihi kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, "Inna amara ummati ma baina sittina wa sab'ina." Umur umatku ini antara 60 hingga 70 tahun. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalau ada yang lebih dari itu, maka itu adalah bonus yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sembari Allah menunggu kapan bertaubatnya. Jika dia adalah orang yang baik, maka Allah akan memudahkan ia untuk menggapai husnul khotimah. Begitu pula sebaliknya. Maka manusia yang paling baik, sebaik-baik manusia kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, baik akhlaknya. Ini adalah orang yang paling beruntung. Diberi oleh Allah umur yang panjang. Umur yang panjang itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berkontribusi di jalan Allah. Baik berdakwah, thalabul ilmi, bermanfaat bagi orang lain. Karena tidak banyak orang yang dikaruniai oleh Allah umur yang panjang. Beda dengan umat-umat terdahulu. Misalnya umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Bahkan dalam sebuah riwayat umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Umurnya terbatas. Bahkan 100 tahun saja begitu jarang. Sebagaimana kita tahu umur Nabi kita Nabi Muhammad SAW hanya 60 atau 63 tahun. Apalagi kita umatnya, tentu bisa jadi lebih pendek dari beliau. Oleh karena itu, jika kita mengetahui tentang batas umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sempitnya ruang gerak kita di dunia ini, tentu kita harus menyadari di dunia ini apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal ketika batas akhir itu sudah semakin dekat. Dengan kita mengetahui apa tujuan utama diciptakannya kita di dunia ini, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka mengabdikan diri kepada Aku. Bahkan di akhir surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan beribadalah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu hingga datang kematian. Maka ibadah ini tidak cukup hanya hari ini, tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, tapi kapanpun, dimanapun, iman itu harus kita jaga. Keistiqomahan itu harus kita pelihara. Kita tidak cukup hanya beribadah di satu tempat. Tapi dimanapun kita jadikan bumi Allah ini sebagai masjid. Bumi Allah ini kita jadikan sebagai hamparan untuk berzikir kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kelak ketika semua orang-orang yang beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, pada saat itu ada satu hal yang paling mereka sesalkan. Apa yang mereka sesalkan? Bukankah mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu adalah suatu yang sangat mulia? Tapi kenapa mereka masih menyesal? Salah satunya adalah ketika dulu di dunia mereka melangkahkan kakinya tanpa disertai dengan zikrullah, tanpa disertai dengan mengingat Allah. Dunia yang terbatas ini ternyata begitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan segala yang ada di dalamnya juga terlaknat. Kecuali ada dua yang tidak terlaknat. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah. Mereka adalah orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terlindungi, dan orang-orang yang pasti akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama walahu, dan yang berkaitan dengan zikrullah, yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah dalam rangka mengingat Allah.
au aliman au muta'alliman. Dan yang kedua adalah orang alim atau orang yang senantiasa belajar. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang mampu melewati kehidupan dunia yang fana dan terbatas ini dengan cara yang luar biasa. Sehingga meskipun umur mereka terbatas, tapi ekspektasi pahala nilai yang mereka peroleh selama-lamanya. Maka kita harus cerdas sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita hanya kemudian berputus asa, alah umur kita kan terbatas, paling kita tidak mungkin bisa lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Justru kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Bisa jadi kita lebih baik daripada umat-umat terdahulu, umat-umat nabinya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satunya adalah ada begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Meskipun amalan itu terbatas, amalan itu kecil, tapi nilainya tidak terbatas. Nilainya begitu luar biasa. Seperti Nabi SAW mengajarkan kepada salah satu istri beliau satu amalan, satu zikir, satu doa, yang apabila itu dibaca 3 kali di waktu pagi, di waktu petang, maka itu jauh lebih baik daripada ibadah yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Apa doa itu? Nabi mengajarkan satu zikir yang berbunyi subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dibaca doa ini di waktu pagi itu sama seperti orang yang beribadah dari subuh sampai menjelang waktu duha. Masya Allah. Begitu pula ini yang kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Karena saat itu ada seorang sahabat yang setelah mendengar kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat-umat terdahulu yang begitu luar biasa ahli ibadahnya. Siangnya mereka gunakan untuk berpuasa, kemudian malamnya mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Muncul dari benak para sahabat keinginan untuk bisa seperti mereka, bahkan lebih baik daripada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaan berupa Lailatul Qadar, yang satu malam itu nilainya khairum min alfi syahr, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu juga masih begitu banyak. Khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, setiap satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah minimal menjadi 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan, maka baginya 10 kebaikan. Satu kebaikan dinilai oleh Allah 10 kali lipatnya, bahkan lebih banyak daripada itu. Bukan hanya sedekah, termasuk amalan apapun. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Setiap hurufnya bernilai 10 kali lipat kebaikan. Masya Allah. Maka ketika kita memahami terbatasnya umur kita ini, dengan kebutuhan kita akan amal yang begitu banyak sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan akhirat yang masih begitu panjang ini, maka tentunya kita akan mencari kira-kira amalan apa yang bisa menjadikan kita mudah beramal, sedikit beramal, tetapi menghasilkan nilai yang sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan muslim yang cerdas. Muslim yang tidak hanya memikirkan sekarang dan di sini, tapi juga nanti dan di sana. Sekali dia beramal, pahalanya terus-menerus mengalir. Itu yang disebut dengan pahala jariah. Nah, dengan cara apa kita mendapatkan pahala jariah? Salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh rangkaian amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Dalam riwayat Imam Muslim ini yang disebutkan hanya 3 perkara. Dalam riwayat yang lain ada yang 7 perkara, ada yang 10 perkara. 3 perkara ini apa saja? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Sedekah yang terus-menerus mengalir ini
harus kita prioritaskan. Ternyata harta yang akan kita bawa mati itu adalah harta bukan yang ada di berangkas rumah kita, bukan yang ada di tabungan, rekening bank kita, walaupun atas nama kita. Harta kita bukan ada yang di saku, bukan yang ada di dompet kita, melainkan harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, 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 hartaku di mana, hartaku di mana, hartaku di mana? Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah harta yang dia miliki itu adalah harta yang ia makan, kemudian berakhir menjadi kotoran? Lalu pakaian yang ia kenakan kemudian usang, dan apa yang dia simpan lalu menjadi rebutan, dan yang ia sedekahkan itulah yang kekal abadi dan menyelamatkan. Maka orang mukmin yang cerdas, dia akan menginvestasikan hartanya di jalan Allah, karena dengan investasi itu dia akan kembali dipertemukan oleh Allah dengan hartanya kelak di akhirat. Harta dibawa mati. Maksudnya harta yang dibawa mati adalah harta yang disedekahkan. Sedangkan harta yang tidak dia sedekahkan, dia tinggal di dunia ini dan akan menjadi rebutan ahli warisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus banyak belajar dan ajarkan ilmu kita kepada orang lain. Ajarkan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah yang paling baik adalah sedekah dengan ilmu. Ketika kita mengajarkan seseorang satu ilmu saja, satu huruf saja, maka sesungguhnya ilmu yang kita ajarkan itu, ilmu yang kita sampaikan itu akan menjadi petunjuk bagi kita, yang pahalanya sama seperti orang yang kita ajarkan. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajarkan, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang diajaknya. Bayangkan, kalau kita misalnya mengajar satu huruf saja. Dari huruf hijaiyah yang ada 29 huruf itu. Yang kita ajar entah itu anaknya orang lain, apalagi anak kita sendiri, sampai bisa membaca Al-Quran. Bayangkan, setiap mereka membaca Al-Quran, pahalanya mengalir kepada kita. Masya Allah. Kita ajarkan tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara puasa, umroh atau haji. Kita ajarkan seperti ini, baik offline maupun online. Kemudian orang jadi tahu, oh baca Quran seperti ini, oh sholat seperti ini. Oh ternyata umroh haji seperti ini. Dari apa yang kita ajarkan, maka ibadah yang mereka lakukan, salat yang mereka kerjakan, umroh haji yang mereka laksanakan, pahalanya juga mengalir kepada kita. Ini yang disebut dengan au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terus-menerus diamalkan. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengecam mereka yang punya ilmu tapi tidak mengajarkan ilmunya. Ilmu itu ibarat air, kata Imam Syafi'i. Jika dia tidak mengalir, jika dia diam, maka dia akan semakin keruh dan menghasilkan aroma yang busuk. Tapi kalau ilmu itu disampaikan, ilmu ini akan mengalir, menyuburkan, menenangkan, menumbuhkan tanaman-tanaman, bibit-bibit, sehingga berbuah dan menghasilkan buah yang ranum. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus berusaha untuk menggali potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ilmu apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ajarkan. Yang bisa masak, ajarkan. Cara masak yang enak, masakan yang lezat. Yang bisa programming, jadilah programmer yang memanfaatkan ilmunya kepada orang lain. Yang bisa multimedia, jadikan multimedia itu sebagai sarana untuk berdakwah. Yang bisa bercocok tanam, ajarkan cara cocok tanam yang benar seperti apa. Yang memiliki ilmu pertanian, marketing, dan lain sebagainya. Semua itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya disimpan, apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Ajarkan kepada orang lain, karena ilmu yang kita ajarkan tidak akan mengurangi ilmu kita. Sejatinya, ilmu yang kita ajarkan justru akan menambah ilmu kita. Kemudian yang terakhir adalah awaladin salihin yad'ulah. Investasi yang luar biasa adalah ketika kita punya anak, punya keturunan, anak atau cucu-cucu kita, cucu cicit kita menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi Qur'ani, apalagi menjadi ahlul Qur'an. Masya Allah, itu adalah kebahagiaan yang pasti akan dirasakan oleh kedua orang tuanya. Jangankan hafal Qur'an, anak kita bisa ngaji saja itu sudah luar biasa.
Anak kita bisa baca Quran, itu luar biasa. Kita meninggal dunia di alam kubur tidak akan kesepian. Karena kita akan terus-menerus ditemani oleh amal perbuatan yang dulu di dunia kita lakukan. Termasuk kiriman dari anak-anak kita. Pun sebaliknya, ada pahala jariah, ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Jangan sampai ketika kita berbuat baik kita diam. Tapi kalau kita berbuat jahat, kita publish kepada orang lain. Bahaya. Satu kejahatan yang kita lakukan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dosa jariahnya akan mengalir kepada kita. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, penting kita fahami terbatasnya umur kita ini jangan sampai menjadikan kita terbatas untuk meraih amal solih. Seharusnya terbatasnya umur kita atau terbatasnya waktu kita ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya demi kehidupan akhirat yang abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita hingga kita dikumpulkan kelak di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.